Sebelum menyampaikan firman Tuhan, saya ingin menyanyikan sebuah pujian bagi saudara-saudara sekalian dan untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Setiap saat ku berlindung di bawah tangan kasih-Nya. Hari demi hari ku berlalu di dalam kuasa-Nya. Berharap padanya, berharap padanya, padanya. Setiap pagi ku menanti uluran tangan rahmat-Nya. Yesus Kristus Tuhan yang mulia memberikan berkat-Nya. Berharap padanya, berharap padanya, berharap padanya, padanya. Salam saudara pemirsa, selamat berjumpa kembali dengan kami dalam program Berita Pengharapan. Saudara sekalian, sejak waktu masih hanya 12 murid bersama dengan Yesus, Ia sudah menubuatkan bahwa nanti akan ada keturunan berikutnya, generasi berikutnya yang percaya kepada Yesus. Oleh sebab itu pada hari ini saya mengajak kita semua untuk menyadari hal itu dan percayalah bahwa kita entah generasi yang sudah keberapa puluh dari sejak 2000 tahun yang lalu ketika firman Tuhan ini diucapkan, kita akan diberkati oleh Tuhan. Mari kita berdoa sebelumnya. Bapa, dalam nama Yesus, tolong kami untuk mengerti firman Tuhan dan tolong kami untuk menyadari bahwa kami entah generasi keberapa ratus mungkin dari sejak gereja yang mula-mula, tetapi kami tahu persis Tuhan bahwa Tuhan akan memberkati kami dan menolong kami sama seperti Engkau telah menolong para murid pada generasi pertama orang percaya dahulu. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus, haleluya, amin. Mari kita membaca firman Tuhan dari Perjanjian Baru, saudara sekalian, dari Injil Yohanes 17, ya. Yohanes 17 ayatnya yang ke-20 21, demikian bunyi firman Tuhan. Yohanes 17 ayat 20 21, dan bukan untuk mereka ini saja aku berdoa, tapi juga untuk orang-orang yang percaya kepadaku oleh pemberitaan mereka, supaya mereka semua menjadi satu sama seperti Engkau ya Bapa di dalam aku dan aku dalam Engkau, agar mereka juga di dalam kita, supaya dunia percaya bahwa Engkaulah yang telah mengutus aku. Amin. Tanda nomor satu ialah di mana gereja itu bersatu. Itu yang disebut dengan gereja yang universal. Bukan universal yang negatif, bukan. Tapi universal. Universal dalam arti kata seluruh gereja itu adalah satu, ya. Jadi walaupun alirannya berbeda-beda, denominasinya berbeda-beda, tapi gereja itu adalah satu, ya. Itulah yang diungkapkan dengan istilah sola fide, ya, satu iman, sola gratia, satu anugerah,
semua percaya kepada anugerah yang sama dalam Yesus Kristus kan? Dan kemudian sola scriptura. Itu apa? Satu Alkitab. Kalau kita masih menggunakan satu Alkitab ini, ya itu 39 Perjanjian Lama, 39 kitab, dan 27 kitab Perjanjian Baru, maka kita adalah satu. Itu prinsip firman Tuhan. Prinsip yang berikutnya ialah di mana dikatakan tadi, kita itu datang dari generasi manapun juga. Ya, sekarang saya sudah punya cucu, saudara sekalian, dan cucu yang paling tua sudah mulai besar, sudah mulai remaja. Saya harap nanti saya masih bisa lihat dia waktu dia nanti di wisuda, sekarang kelas 6, tahun depan akan masuk SMP, saudara sekalian. Cucu yang paling tua namanya Olive, dan cucu yang berikutnya lagi, cucu kandung maksud saya, itu dia sudah mulai masuk TKB, ya, Taman Kanak-kanak B. Saudara sekalian, saya masih berdoa, Tuhan, buat mujizat-Mu supaya saya masih bisa menggendong buyut saya, anak dari Olive. Saudara katakan, ngawur kamu, masa kamu bisa katakan demikian? Oh, saya punya dasar firman Tuhan. Siapa itu? Simeon. Tuhan katakan kepada Imam Simeon, saudara sekalian, bahwa dia tidak akan mati sebelum dia menggendong bayi Yesus Juru Selamat. Katakan amin. Ya, itu yang terjadi. Dan saya percaya Tuhan akan berikan kepada saya umur panjang seperti Simeon, sehingga saya masih bisa menggendong buyut saya. Maksudnya ialah di generasi saya pun, dari saya, putra saya, cucu saya, sampai buyut saya pun, mereka akan mengalami pemeliharaan Tuhan yang sama seperti saya. Mari kita semua para pemirsa menyaksikan program ini, terutama yang sudah tua seperti saya, kita percaya bahwa pemeliharaan Tuhan tidak pernah berhenti sampai nanti kita keturunan ketiga dan keempat yang masih bisa kita lihat. Yang kedua artinya ialah, saudara sekalian, bersatu sama seperti kita itu bukan hanya bersatu secara suka-suka. Ya, jangan kita pisah ya. Gereja kita, biar gereja kita menjadi gereja raya atau mega church. Saya bukan tidak setuju, tapi saya lebih setuju dari prinsip Komsel di Korea. Saya pernah belajar ke sana, saudara sekalian, dan mereka ketat sekali. Kalau sudah 13 orang di satu Komsel, maka dibagi 2 menjadi 6 dan 7 orang. Begitu seterusnya. Nah, itu namanya prinsip pelipat gandaan lewat Komsel. Oleh karena itu hari ini saya mengajak kita semua, sangat baik bila di gereja saudara sekalian ada persekutuan doa. Persekutuan doa, ingat prinsipnya berapa banyak saudara sekalian? Masih ingat? Dalam Matius pasal 18 ayat 27, ayat 30 maaf. Ayat 30 dikatakan bahwa di sana, di mana ada 2-3 orang berkumpul, Tuhan Yesus ada di sana. Artinya apa? Syarat minimal ialah persekutuan doa itu 3 orang saja sudah lebih dari cukup. Itu yang kami lakukan di gereja kami sebut sebagai menara doa. Ya, mereka kadang-kadang ada 3 orang, 4 orang, 5 orang berkumpul dan mereka berdoa di sana. Dan begitu banyak keajaiban dan mujizat yang sudah terjadi. Orang sakit disembuhkan, orang yang bermasalah dalam kehidupannya dilepaskan oleh Tuhan lewat persekutuan doa ini. Jadi sekarang saudara sekalian, generasi manapun kita, sudah sejauh manapun kita sudah melewati generasi, dari generasi pertama umat Tuhan, pada awalnya kita tetap sama diberkati, kita tetap sama diperhatikan oleh Tuhan, dan Tuhan mau supaya kita bersatu padu dalam satu iman untuk sampai ke garis akhir nanti. Tuhan Yesus memberkati, Tuhan Yesus baik. Mari kita berdoa.
Bapa, dalam nama Yesus, terima kasih banyak Tuhan untuk kasih anugerah-Mu kepada kami. Berikan pertolongan kepada kami Tuhan, supaya kami mau bersatu padu dalam gereja kami masing-masing untuk membangun iman, pengharapan dan kasih kepada Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Dalam nama Yesus, haleluya. Amin. Salam saudara pemirsa, mengakhiri program ini saya mohon kepada saudara-saudara pemirsa sekalian untuk bila saudara menyaksikan program ini melalui channel YouTube, maka tekan subscribe dan bunyikan lonceng. Dan bila saudara menyaksikan program ini melalui channel Facebook, tolong saudara-saudara sekalian tekan like dan juga komen. Dan demikian pula bila sudah menyaksikan program Makanan Bergizi hari ini yang tertulis, maka tekan yang sama juga, tekan like dan tekan komen. Dan tolong saudara-saudara sekalian untuk membagikan program ini, share program ini di channel saudara-saudara sekalian, supaya lebih banyak lagi orang diberkati melalui program ini. Tuhan Yesus memberkati, Tuhan Yesus baik.